Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, persoalan keimanan kita ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita bahwa keimanan itu sifatnya fluktuatif. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu fluktuatif, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan bertambahnya keimanan itu adalah yaziduhu bil ta'ah, dengan amal-amal ketaatan. Wa yanqusuhu, dan berkurangnya keimanan itu adalah bil ma'siyah, dengan amal-amal atau perbuatan yang sifatnya maksiat. Maka kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang berkualitas, tentu harus punya perhatian dan kepedulian terhadap kualitas iman kita, termasuk juga terhadap kondisi naik turunnya iman kita ini. Nah, sahabat sekalian, mari kita awali perbincangan kita seputar fenomena iman ini berangkat dari merenungi sebuah firman Allah di dalam surat Al-Hujurat, surat yang 49 ayat yang ke-14. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim." Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya ini, qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab waktu itu, orang-orang Arab Badui waktu itu menghadap kepada Rasulullah dengan ungkapan amanna, kami telah beriman. Maka kemudian Allah memberi waktu kepada Rasulullah untuk agar Rasulullah merespon mereka. Kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, sesungguhnya kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami berserah diri, kami telah tunduk. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan belum tertancap, terhunjam di dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Wa in tuti'ullaha, dan jikalau kalian taat kepada Allah wa rasulahu, dan juga taat kepada rasulnya, la yalitkum, tidak mengurangi atas kalian, min a'malikum, dari perbuatan-perbuatan kalian, syai'a, sedikit pun, oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat sekalian, ada 3 pelajaran minimal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwa iman itu tidak cukup hanya dengan pernyataan. Ketika orang-orang Arab itu menghadap Rasulullah mengatakan amanna, kami telah beriman, maka langsung Allah memerintahkan Rasulullah merespon, qul lam tu'minu, sesungguhnya kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi kalian layaknya hanya cukup dengan mengatakan kami berserah diri, kami tunduk. Kenapa? Karena iman belum menancap pada hati mereka. Maka pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah iman itu harus dengan keyakinan mendalam, harus dengan keyakinan penuh dalam hati, sehingga hati ini terwarnai dengan keyakinan atas keimanan kita. Dan yang ketiga, sahabat sekalian, adalah iman ini harus dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mungkin orang itu disebut iman meskipun lisannya menyatakan beriman, ketika amal-amal perbuatannya tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi, iman itu tidak cukup hanya dengan lisan. Iman bukanlah persoalan statement atau pernyataan atau deklarasi semata, tetapi di samping iman itu adalah pernyataan yang harus dijelaskan atau ditegaskan, dia juga adalah keyakinan yang harus tertanam, terpatri, terhunjam dalam hati, dan kemudian dengan itu mewarnai seluruh amal perbuatan fisiknya, sehingga setiap amal perbuatan itu dilakukan dalam rangka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita memiliki keimanan yang kokoh, iman secara lisan kita, iman secara hati kita, dan iman secara amal perbuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.